Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini. Saya mahasiswa dari Universitas Kuningan, program studi pendidikan ekonomi. Pada kali ini saya akan memaparkan video tentang presentasi tes tulis dari bagian dari tes UAS. Yang pertama adalah saya memilih perusahaan yaitu PT Astra International Tbk, di mana dalam artikel korporat ini saya menyimpulkan bahwa satu artikel di sini dengan judul artikel yaitu "Usai Caplok Saham Afifadai Astra Life, apalagi rencana Astra International atau ASII". Nah, di mana dalam artikel ini PT Astra International Tbk itu terus memperluas bisnisnya, yaitu di bisnis digital lewat penyuntikan dana segar ke beberapa startup nasional maupun pembangunan startup sendiri. Jadi strategi korporat yang diterapkan oleh Astra pada masa pandemi ini tidak memungkiri mereka pun mengalami beberapa penurunan di mana penurunan ini merupakan penurunan pendapatan, tetapi mereka juga tetap mengembangkan strategi korporatnya, yaitu dengan memperluas bisnis digital. Kemudian Grup Astra ini diketahui menambah hampir semua metode pengembangan bisnis digital, mulai dari organik dan anorganik. Di sisi anorganik, Astra kabarnya berencana mengakuisisi startup untuk yang tergabung di ekosistem akselerator dan plug and play. Sedangkan dari sisi organik atau internalnya, Astra diketahui sudah merilis 3 platform layanan digital, yakni Seva ID, kemudian Sejalan, dan Cari Parkir. Itu merupakan strategi korporat yang pertama. Kemudian pada artikel kedua, Astra mengatasi tekanan bisnis di tengah COVID-19 ini. Mereka menurut Doni Busyanto Theodoro, di mana beliau merupakan Presiden Direktur Astra International, yang menyatakan bahwa bisnis kendaraan bermotor merupakan lini yang langsung terdampak COVID-19. Tetapi mereka atau dari perusahaan tersebut mengeluarkan strategi-strategi, yaitu 3 strategi. Yang pertama adalah dengan adanya pembatasan skala PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Pak Joni itu menjelaskan berharap tingkatnya penjualan yang dapat kembali pulih secara bertahap. Kemudian yang jelas, sejak awal adanya pandemi, Astra menerapkan sejumlah strategi guna memastikan keberlangsungan usaha. Yang pertama adalah kedisiplinan dalam hal pengelolaan finansial. Kemudian dalam hal ini ASII telah merevisi alokasi belanja modal untuk tahun ini. Kemudian yang kedua adalah emiten ini juga menerapkan efisiensi dalam semua kegiatan operasional. Kemudian yang ketiga adalah memastikan untuk menjaga likuiditas dan cash flow di seluruh unit bisnis Astra Group. Nah, itu merupakan strategi korporat yang digunakan oleh Astra. Yang kemudian ada artikel strategi bisnis. Yang pertama dikutip dari kompas.com. Kemudian dalam hal ini, dalam lini otomotif, perusahaan Astra International Tbk itu menyiapkan 3 strategi kunci yang untuk menghadapi penurunan bisnis kendaraan bermotor selama pandemi virus corona di tanah air. Kemudian yang pertama, strategi pertama adalah melakukan pendisiplinan dalam pengolahan finansial. Dengan adanya strategi ini mengharuskan semua perusahaan untuk melakukan efisiensi seperti penyesuaian penggunaan belanja modal dan capital expenditure. Kemudian ketika bisnis cenderung menurun seperti sekarang, kata beliau, kami melihat kembali prioritas perseroan dan belanja modalnya, pengeluaran yang tidak perlu ditekan, cash flow juga dijaga di Astra Group. Jadi kata Presiden Direktur Astra International bahwa strategi korporat itu diturunkan untuk diaplikasikan pada strategi bisnis. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga bisnis Astra Group dengan tetap mempertahankan strategi efisiensi belanja produksi atau cost leadership. Kemudian
Beliau juga dengan begitu mereka melakukan likuiditas dan arus kas selalu dijaga baik di Astra International maupun di bisnis unit lainnya. Jadi mereka itu lebih menekan pada likuiditas dan arus kas. Kemudian pada kesempatan strategi ini, mereka juga pada tahun 2020 seluruh dunia kan terdampak oleh COVID-19, di mana masa pandemi ini hampir semua lini usaha yang berhubungan dengan perekonomian, kemudian kesehatan dan kesejahteraan negara terdampak akan adanya pandemi corona. Nah, di mana semua perusahaan pun memiliki berbagai strategi untuk tetap menumbuhkan atau untuk tetap bertahan pada lini usahanya. Kemudian pada tahun 2020 ini dunia terdampak dari dalam lini otomotif, terutama pada perusahaan Astra menyiapkan 3 strategi kunci untuk menghadapi penurunan bisnis kendaraan bermotor selama pandemi virus corona. Nah, yang pertama adalah melakukan pendisiplinan yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua adalah menyesuaikan penggunaan belanja modal dan modal kapital atau capital expenditure. Kemudian yang kedua itu menetapkan mempertahankan strategi efisiensi biaya produksi atau cost leadership sejalan dengan keunggulan operasional yang sudah dibangun sejak lama. Nah, kemudian pada artikel yang kedua itu terdapat berita bahwa PT Astra Auto Parts Tbk itu di tengah menjalani sejumlah komponen otomotif yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan kendaraan bermotor listrik di tanah air. Jadi mereka itu mengeluarkan strategi dengan mengeluarkan produk baru, yaitu mendigitalisasi produk bisnisnya, di mana Astra Auto Parts itu mengeluarkan kendaraan bermotor listrik. Nah, di mana beberapa keuntungannya masyarakat telah mengetahui. Yang pertama itu mengurangi polusi, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Nah, dalam hal ini komponen otomotif itu tak hanya anak perusahaan Astra yang memproduksi dan mendistribusi rangkaian bentuk komponen otomotif ini juga disebut telah menyiapkan beberapa bagian penting untuk kelancaran realisasi program B20 dan D100 bagi kendaraan. Jadi kini perseroan fokus mengarah pada pemasaran produk cadang kendaraan melalui e-commerce, sehingga diharapkan pada semester 2 2020 keadaan mulai membaik. Jadi pada artikel ini Astra itu mendigitalisasi segala produk bisnis yang mereka keluarkan, kemudian merealisasikan program B20 dan D100 untuk lini usaha otomotif melalui pengembangan e-commerce atau melalui pemasarannya itu melalui e-commerce. Nah, jadi e-commerce itu mempermudah masyarakat untuk memperoleh produk dari Astra. Kemudian artikel fungsional yang pertama adalah Astra Motor Jawa Tengah optimis bukukan penjualan 96.000 unit setiap bulan. Nah, dan dapat menjual 8.500 unit sepeda motor. Pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa Astra Motor Jawa Tengah ini untuk mendongkrak penjualan, pihaknya meluncurkan strategi dengan memaksimalkan pagelaran pameran virtual. Di pameran ini pengunjung dapat melakukan transaksi pembelian, kemudian melihat spesifikasi, harga motor, dan membuat agenda test ride. Nah, di mana pada pameran virtual ini tidak membuat sebuah kerumunan manusia, di mana pada masa pandemi ini kita harus menjaga jarak. Nah, jadi tidak perlu juga konsumen itu mengunjungi showroom atau mengunjungi dealer untuk melihat atau hanya ingin test drive. Nah, mereka juga dapat
mencobanya pada pameran virtual, dan ini mempermudah. Salah satu strategi fungsional yang ada pada Astra ini yaitu membuat atau menggelar pameran virtual, sehingga digitalisasi pun terrealisasikan pada setiap bisnis yang ada di Astra. Kemudian ada kotak kompetensi perusahaan pada masa pandemi. Jadi Astra International ini yang pertama itu mereka mempunyai conventional value proportions. Nah, di mana pada Astra ini mereka itu dulunya traditional competitors. Nah, di mana mereka hanya mengeluarkan produk-produk dan lini usahanya itu tidak full digitalisasi. Namun pada conventional value proportions, di mana PT Astra ini mulai mendigitalisasi bisnisnya. Kemudian existing customer base, mereka itu bertujuan untuk meraih smart customer. Jadi customer itu lebih pintar untuk memilih produk. Nah, jadi pada digitalisasi bisnis itu akan mempermudah semua lini usaha pada PT Astra itu dalam membuat bisnis baru ataupun produk baru. Kemudian new type pada kompetensinya ini adalah produk yang sudah lama atau new business modelsnya itu pada PT Astra ini. Yang pertama itu PT Astra itu punya 7 lini usaha. Nah, di mana 7 lini bisnis ini yang pertama adalah otomotif, dengan yang kita tahu bahwa kendaraan roda 4 itu salah satunya Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu, kemudian UD Trucks, kemudian Peugeot dan BMW itu merupakan salah satu dari bagian dari lini usaha Astra International Tbk. Kemudian jasa keuangan, banyak sekali jasa keuangan seperti PT Astra Sedaya Finance, kemudian PT Federal International Finance. Nah, itu merupakan bagian dari lini usaha PT Astra International Tbk. Kemudian ada juga alat berat pertambangan, konstruksi dan energi, itu meliputi mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi dan energi. Kemudian ada agribisnis. Agribisnis ini yang pertama kali, lini usaha yang pertama kali dikeluarkan oleh Astra. Kemudian ada infrastruktur dan logistik, dan teknologi dan informasi serta properti yang paling baru. Itu properti itu yang pertama itu PT Menara Astra, kemudian PT Samadista Karya, kemudian Astari Sejahtera, PT Astari Marga Sarana dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari lini usaha di PT Astra. PT Astra International Tbk juga terjun ke sektor digital melalui Astra Digital, yaitu Seva ID, Cari Parkir, dan Sejalan. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan layanan berbasis teknologi sekaligus memperkuat platform digital guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern Indonesia yang kini didominasi oleh generasi milenial. Nah, kita telah memasuki generasi 4.1 atau pada new business models. Ada juga new type of competition, di mana pada new type ini perusahaan Astra itu membuat produk-produknya lebih digitalisasi. Mereka lebih cenderung mengumpulkan informasi, mengumpulkan data untuk mendigitalisasi produk-produk di lini bisnisnya, di mana mereka mempercayai bahwa dengan adanya kemajuan globalisasi, kemudian kemajuan informasi dan teknologi, dengan mendigitalisasi produknya, mereka akan mendapatkan new customer, di mana nanti dari new business models, kemudian new type models itu, new type of competition itu akan memperoleh new customer base. Nah, di mana pada hal ini kita mengetahui bahwa Chief of Astra Digital atau JEPTED-FA itu mengatakan bahwa dengan memperkuat platform digital, Astra Digital hadir untuk memberikan solusi yang lebih
yang lebih inovatif, relevan, dan customer oriented, dimana selain solusi yang tepat, customer engagement juga menjadi salah satu yang sangat penting untuk menjangkau dan mempererat hubungan kami dengan pelanggan, khususnya dengan generasi milenial. Pada sekarang ini banyak generasi milenial yang lebih menyukai digitalisasi pada produk-produknya. Kemudian digitalisasi milenial ini atau generasi milenial ini yang juga konsumen masa depan Asta. Jadi mereka itu memikirkan konsumen masa depan, di mana mereka memikirkan yaitu strategi jangka panjang, tidak hanya strategi jangka pendek. Nah, kemudian pada new type of competition, yaitu digitalisasi unit bisnis lain. Kemudian mereka juga mengeluarkan mobil Honda, kemudian Suzuki, Mitsubishi, motor Yamaha, kemudian Beijing, kemudian BCA, Bank Mandiri, BRI, dan lain-lain. Mereka itu mulai mendigitalisasinya, dan banyak sekali produk-produk yang dikeluarkan setiap bulannya atau setiap masanya, karena mereka berminat atau mereka itu memiliki visi dan misi itu mengedepankan. Jadi mereka itu ingin lebih memajukan segala bentuk bisnisnya, sehingga masyarakat yang membutuhkan produknya itu akan dipermudah dengan adanya mereka menyediakan produk-produk digitalisasi. Kemudian yang kita ketahui dengan Seva ID adalah sebuah marketplace yang memungkinkan konsumen mendapatkan mobil impiannya dengan lebih mudah dan beragam layanan seperti booking service, kemudian simulasi kredit, dan produk bundling. Kemudian pada diagram pemicu perubahan pasar pada industri dari perusahaan PT Astra ini pada masa pandemi, mereka itu yang pertama adalah membuat strategi-strategi di mana mampu mempertahankan lini bisnisnya. Yang pertama adalah change in customer behavior, kemudian yang kedua adalah change in the marketplace. Kemudian mereka membuat bisnis arsitektur, kemudian change portfolio management, kemudian ada innovation dan operations serta mereka melakukan change planning. Dan dalam change planning itu dibagi dua menjadi change management dan change leadership. Nah, dalam hal ini mereka membuat project planning, kemudian behavior planning, dan competition planning. Kemudian ada project management, kemudian ada behavior management, dan communication management. Kemudian terbentuklah change maintenance. Nah, dalam hal ini perusahaan Asta itu terus mengembangkan lini bisnisnya dengan terus mengikuti perubahan zaman. Yang pertama itu ada industri 1.0, kemudian ada industri 2.0, kemudian ada industri 3.0, dan kemudian sampai saat ini kita berada pada industri 4.0. Nah, pada industri ini, Cyber Physical System itu Internet of Things on Networks, di mana semua lini bisnis usaha yang ada di dunia itu mulai mengembangkan dengan digitalisasi. Kemudian pada strategi mereka itu lebih cenderung pada pasar dan pelanggan, kemudian produk dan jasa. Kemudian pada prosesnya itu mereka lebih memilih proses bisnis, kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Mereka tetap mengedepankan TIK. Kemudian mereka dalam organisasinya pun tidak menutup kemungkinan atau tidak berpaling sebelah mata, atau mereka itu lebih mengutamakan bagaimana
sumber daya manusia yang ada bekerja di perusahaan NASA itu mendapatkan prestasi atau mendapatkan reward dari hasil kerja mereka. Nah, mereka itu dalam organisasi itu mereka membentuk struktur, kemudian infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia dan imbalan. Karena tanpa sumber daya manusia, sekarang beranggapan bahwa sumber daya manusia itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena sumber daya manusia kali ini itu sebagai pemegang berjalannya suatu proses dalam lini bisnis, di mana tanpa adanya manusia tidak ada yang mampu berpikir. Ketika tidak ada sumber daya manusia, meskipun ada mesin secanggih apapun, mesin itu tidak akan berguna karena tidak ada yang mengoperasikannya. Jadi PT Asta ini mengedepankan kesejahteraan sumber daya manusianya. Kemudian ada strategi yang dilakukan PT Asta pada masa pandemi itu. Yang pertama itu Asta dengan IT Dell lahirkan Lab Additive Manufacturing terbaru. Kemudian IRMDP Basic 2020 ciptakan PIC IR yang mumpuni. Kemudian Toyota hadirkan layanan after sales khusus sebagai wujud kepedulian di tengah pandemi. Kemudian Halo Bank inovasi layanan konsultasi servis terbaru Toyota dalam digitalisasi bisnis. Kemudian Asta mendigitalisasi produk otomotif dengan mengeluarkan mobil listrik dengan seri Lexus Electric Feed. Kemudian visi elektrifikasi mobil premium. Nah, pada hal ini banyak data menurut tahun 2020 dan 2021, di mana data ini merupakan data yang bersumber dari laporan tahunan PT Astra. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya seputar tes tulis UAS. Saya mohon pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan data. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.